wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan membahas seputar pendidikan, bagaimana mengelola pendidikan yang baik dan berkualitas, yang sejatinya pendidikan ini dijadikan sebagai ujung tombak dalam perubahan satu tatanan masyarakat. Nah, seperti inilah yang diharapkan ke depan akan muncul generasi-generasi yang berkualitas, yang punya kapasitas intelektual, kecerdasan emosional dan spiritual dari lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas. Terkait hal itu, di Kabupaten Muna hari ini ada satu lembaga, ada satu instansi pendidikan swasta yang sekarang menjadi buah bibir di tengah masyarakat, yakni Yayasan Ibnu Abbas, yang torehan-torehan prestasinya tidak hanya berbicara pada lingkup Kabupaten Muna, bahkan di Sulawesi Tenggara, bahkan pada tingkatan nasional. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sudah bersama Ketua Yayasan Ibnu Abbas, sahabat saya Pak Abdul Wahid Mungkito, SSI, Master Ekonomi Islam, MEI. Jabatan beliau di Ibnu Abbas saat ini sebagai Ketua Yayasan. Dan lagi-lagi saya selalu, kalau ketemu dengan beliau ini, saya selalu mendapatkan banyak inspirasi, terutama dalam pengelolaan dunia pendidikan. Ustaz, alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Termasuk sekolah yang dipimpin hari ini juga. Ya, walaupun di masa pandemi ini Tetap survive, berusaha tetap survive. insyaallah Tetap melakukan pembelajaran secara daring. dari luring kita tetap protokol kesehatan arahan pemerintah dan tentu mengkombinasikan dengan keinginan masyarakat. Ya. Nah, yang paling utama orang sekarang itu berpikir di tengah berbagai macam torehan prestasi Ibnu Abbas ini, yang pada 5 tahun lalu ini sekolah ini sebenarnya kurang familiar di tengah masyarakat. Pada akhir-akhir ini sekolah ini justru sangat familiar, dan memang tidak, jumlah siswanya sekarang tidak main-main, hampir ribuan ya Pak Ustaz. Nah, ada pertanyaan menarik sebenarnya dalam filosofi Ibnu Abbas ini sebenarnya apa? Nah, ini menarik. Iya. Pak Alim yang selalu jadi saya selalu jadi inspirasi dan memberikan banyak pelajaran teman dan sekaligus guru ya, kita sebut guru ya, kita belajar di mana saja. Iya. Nah, Ibnu Abbas ini sebenarnya saya bangun, kita sama-sama teman-teman bangun dengan pembelajaran dari jurnal-jurnal yang banyak. Iya. Saya tertarik dengan konsep pesantren Gontor. Siapa yang tidak kenal Gontor? Ya, Gontor itu inilah yang dibilang ekosistem pesantren. Jadi dia perputaran ekonominya berputar ke situ. Iya. Kalau kita tanya dia dari mana asalnya, wakaf. Ya, sebesar Gontor itu wakaf. Iya. Yang sekarang karyawannya sudah berapa puluh ribu orang, siswanya sudah berapa ribu orang. Ya, dia punya produksi air minum sendiri, dia punya minimarket sendiri, dia punya, sekarang dia punya loh kelapa sawit di Sumatera. Itulah yang menunjang kekuatan ekonominya sehingga tidak bertumbuh pada SPP siswa. Nah, ini yang kita kembangkan. Ya, itu tadi Gontor. Kemudian Al Azhar misalnya, Al Azhar itu wakaf juga sampai sekarang kan orang belajar Al Azhar itu gratis. Ya, dia wakaf. Nah, itu yang kita kembangkan dalam pengelolaan pengelolaan yayasan ini. Yang kita kembangkan semuanya, kita punya visi jangka panjang sampai 2030. 2015, 2030, sekarang sudah masuk pada visi bagian pertama 2015-2020. Kita sekarang ini visinya pembangunan fisik dan tentu visi kita adalah menjadi sekolah unggul di Kabupaten Muna tahun 2020, khusus untuk pembangunan sekolah. Ya, pembangunan pembangunan karakter siswanya. Ya, kita alhamdulillah ini sudah berjalan dan sudah kita katakan sudah cukup tercapai lah. Ya. Kalau kita sebut Ibnu Abbas, orang sudah tahu semua. Orang Muna, jangan di Muna, Pak, di Kendari, orang sebut Ibnu Abbas, itu Ibnu Abbas sudah besar bagi mereka, dan itu luar biasa. Artinya bagi kita pencitraan
sudah banyak, prestasi juga tentu ya kita juara. Nah ini prestasi. Kita juara nasional, juga juara nasional, juara provinsi, waktu nasional hafalan itu sudah ada beberapa dari SMP, SD, SMA. Kemudian bela diri, kita kan ada bela diri silat juga sudah sampai ke tingkat nasional. Kalau olimpiade kita baru tingkat provinsi, belum ada yang bisa tembus olimpiade sains, belum ada yang bisa tembus ke tingkat nasional, tetapi sudah luar biasa. Berapa kali kita menjuarai juara 1 olimpiade IPA di SMP, IPS juara 3, kemarin kebumian terakhir juara 3. Orang mengenali Unawas itu kan sekolah agama saja, sekolah kan, tapi tidak. Kita justru mengintegrasikan, menggabungkan semua metode pembelajaran sebuah kurikulum ke dalam suatu pendidikan khas Unawas, gitu. Pendidikan khasnya, itu yang perlu kita. Itu pendidikan khasnya seperti apa? Nah, jadi kita pendidikan umum kita ajarkan. Kita ajarkan dan kita betul-betul konsen di situ, tetapi kita tambah dengan pendidikan akhlak. Ya, dan tentu program utama kita Al Quran. Akhlak ini kan hadis, sirah, itu sirah itu punya pelajaran akhlak tentang kitab-kitab adab ulama-ulama, baik ulama-ulama salafi yang terdahulu maupun ulama kontemporer. Yang hari kita ajarkan sama anak-anak. Untuk membangun karakter anak sebenarnya yang pertama dibangun itu ustadznya, gurunya. Nah, makanya ada hal yang menarik di Unawas ini. Kalau ada yang masuk, saya mau jadi guru Unawas, bisa kan? Tapi ada beberapa hal yang ini menjadi penting karena ya kita mau mengajarkan adab, karakter, agama kepada anak didik, gurunya harus punya lebih misalnya. Misalnya gini, guru yang masuk harus punya hafalan juz 30 minimal juz 30. Ini saya kira ini bisa menjadi pegangan buat Anda yang ingin berkiprah menjadi guru di Ibnu Abbas. Minimal hafalan juz 30. Nah, karena apa? Target hafalan anak SD kita 2 juz dia. Tamat SD itu harus selesai 2 juz. Itu kurikulum yang sudah kita bikin. Nah, selain dia punya tadi itu kalau Islam itu wajib hafal. Bukan wajib lah, sebenarnya haruslah. Kemudian guru kita ada pendidikan khusus. Namanya kalau dalam istilah kita tarbiyah. Kita mengajarkan dia tentang agama juga. Gurunya itu belajar juga, Pak. Setiap semester, setiap minggu. Jadi mengaji, memperbaiki bacaan Quran, hafalan, pengetahuan dasar keislaman. Itu kita ajarin. Nggak bisa. Guru yang tidak ikut itu tidak bisa masuk, tidak bisa bergabung. Kenapa? Disitulah penyatuan visi kita. Visi kita ya jelas dakwah. Kita ingin anak-anak kita, generasi muda ini betul-betul tertanam dalam dirinya agama, akhlak yang baik, sehingga ke depan ketika mereka menjadi pemimpin ke depan, mereka tahu. Ya, masalah kita hari ini kan masalah akhlak. Ya tentu tidak bisa kita karakter. Kita tadi diskusi masalah toba kan. Akunasi itu sudah Pak Ali ini yang punya basis tentang. Nah, dia sebatas ritual. Kalau ketemu uang di jalan jangan diambil, itu akunasi. Sekarang bukan saja uang lagi, bukan ketemu lagi, mencuri lagi, yang sudah dikatakan bukan baik. Ketemu tapi ambil paksa. Baru sudah dikatakan tidak berdosa lagi, sudah hilang rasa ini bertentangan, ini akunasi bahasa daerah kita. Nah, guru-guru itu tadi selain dia bertarbiyah sekali sepekan, dia juga harus itu taklim rutin. Taklim rutin kita dalam masalah adat, kita berjalan. Salah ada bagaimana ketemu orang tua, bagaimana berjalan, bagaimana di situ tentang adab. Nah, makanya gurunya harus punya pemahaman yang baik dulu untuk diajarkan ke siswanya. Makanya saya selalu bilang begini, pada guru yang terlambat saya katakan begini, kamu mau jadikan apa anak-anak? Karena guru terlambat jam 7, datang jam 7.30. Kita mau mengajar apa? Sementara anak-anak itu dia akan banyak belajar lewat keteladanan ustadznya. Ulama-ulama dulu kan begitu. Imam Ahmad kan, orang datang ke majelis Imam Ahmad, sebenarnya pelajaran yang paling penting adalah adabnya dulu, ilmunya belakangan. Makanya para ulama juga dulu itu kadang puluhan tahun belajar adab baru belajar ilmu. Orang yang tidak belajar adab hanya tahu ilmu. Sekarang modern, dia gampang menyesatkan, mengkafirkan, dia gampang menghina orang lain karena dia tidak belajar adab. Kalau dalam konteks bahasa modernnya mungkin kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual dulu yang digenjot, baru kemudian berbicara masalah kecerdasan intelektual.
Nah, yang berikutnya ini masyarakat bertanya-tanya nih Pak Ustaz. Berapa sih jumlah siswa sekarang di Ibnu Abbas? Nah, Ibnu Abbas sekarang itu sudah punya 3 cabang. Ya. Target kita 2030 11. Ya. Jadi saya selalu sampaikan sama teman-teman, kita tidak mengejar profit, tapi kita ingin orang-orang di pedalaman sana, banyak orang di pedalaman yang di kampung-kampung itu yang belum merasakan, yang mungkin yang mereka masih belum tahu ngaji, yang akidahnya masih bermasalah, kita mau dekati, kita mau kejar. Jumlah kita sesuai saat ini dengan 3 cabang tadi, Katobu, Wakuru, Pengkuno ya, Pengkuno sama Mutewi itu kecamatan Lasalepa. Iya, Lasalepa. Nah, kita sekarang lagi mudah-mudahan ada rezeki ke depan, kita mau masuk ke Timur. Insyaallah. Timur, ke Pola itu atau Bataliworu. Ya, kita ingin dekat kepada masyarakat. Jumlah santri kita hari ini itu hampir 1.800 sekian lah. Target dengan sekarang itu sudah 1.000 lebih. 2019 tadi saya bilang, sekarang itu sudah 1.000 lebih dengan jumlah SD yang paling banyak. SD mungkin sekarang itu sudah yang tahun lalu yang ketiga di Kabupaten Muna terbanyak. Tahun ini mungkin sudah yang pertama karena kemarin kita menerima 120 siswa. Ya, tetapi itu mulai dari tingkatan PAUD, SD, SMP, SMA. Ya. Sampai sini ada 2, ada full day, ada boarding school atau pesantren. Ya. Ini juga yang Pak Ustaz masalah. Ini sebenarnya sangat sensitif. Tapi saya perlu tanyakan. Iya, iya. Ada nggak Ibnu Abbas itu nanti punya proyeksi ke depan untuk membangun perguruan tinggi? Ya, ini menarik sebenarnya. Ya, tentu. Jadi gini, ketika kita bikin SD, kita terpikir alumni kita kemana, ya kan? Masuk ke sekolah umum, kita tidak kecilkan sekolah umum ya, karena memang orientasinya kan dia ke pendidikan umum. Kita tidak kecilkan, artinya dia jalan dengan visinya sendiri. Tapi ini anak-anak kemana? Bikin lagi di SD. SD sudah kelas 4 bingung lagi. Ini alumni kita mau kemana lagi nih? Ya kan? Kemana lagi? Ya, kita rintis lagi SMP. SMP kelas 3 bingung lagi mau ya kita bikin SMA. SMA ini sekarang sudah 2 kali menamatkan. Ya, cuman mau bicara sekolah tinggi tidak semudah karena izinnya kan dia betul. Ke pusat. Betul. Sementara kita rintis. Kita punya niat ke situ, insya Allah saya sampaikan saja ya mudah-mudahan dari doa sekaligus. Insya Allah 2022 kita ngarahkan ke situ, kita siapkan dulu sumber daya manusia, tentu sumber daya manusia ini yang paling penting untuk bisa masuk sebagai tenaga pengajar dan kita butuh doa ini semua. Amin. Ya tentu kita memperkuat lah universitas yang sudah ada stay, kita memperkuat. Pas lagi berkhair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan, insya Allah. Yang berikutnya ini Pak Ustaz, saya dengar-dengarnya di luar ini. Memang di kehidupan organisasi dimanapun itu pasti ada riak-riak yang seperti konflik. Itu sudah pasti. Tapi uniknya Ibnu Abbas ini seperti saya ingin menyampaikan konfliknya itu cuma sampai sebatas pagar saja. Bedalah dengan sekolah-sekolah pada umumnya yang konfliknya itu sampai ke tangan masyarakat dan lain sebagainya. Ini kok Ibnu Abbas ini manajemen konfliknya itu seperti apa? Ini yang ini sangat menarik sebenarnya. Ya, betul. Jadi gini, kalau orang organisasi tahu konflik itu di manage. Kamu namanya manajemen konflik. Jadi tanpa konflik itu masalah juga sebenarnya. Ya, untuk meningkatkan kualitas sekarang kita butuh konflik. Ya, untuk meningkatkan mengembalikan lagi ke visi kita butuh konflik. Nah, kami semua Dewan Pembina, Dewan Pengawas itu memang sejak awal visi kita dakwah. Jadi semua keuangan, laporan keuangan kita sampaikan secara keseluruhan. Kita sampaikan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang termasuk kayak misalnya ketua yayasan segala itu kan kami biasanya kan kalau tempat lain ketua yayasan bendaharanya istrinya. Oh kita tidak bisa, tidak boleh, haram hukumnya itu supaya ada kontrol, saling mengontrol, termasuk masalah sekolah
Ya kita profesional. Ketika ada yang harus ditegur, kita tegur. Ketika ada yang harus diperbaiki, kita perbaiki. Ya, tanpa udah ini siapa, nggak bisa begitu. Jalan kita. Ya, the right man and the right job. Orang yang tepat pada tempat yang tepat. Saya kira mungkin filosofi mendasar dari Ibnu Abbas seperti itu. Iya. Dan yang paling penting itu adalah adab dari guru. Karena seperti Ibnu Abbas ini mengedepankan akhlak, yang pada akhirnya konsep pendidikannya itu konsep pendidikan keteladanan. Betul. Bagaimana murid meneladani guru, begitu guru harus selalu memperbaiki citra dirinya di hadapan para siswa. Nah, ini karena kalau kita bicara masalah Ibnu Abbas ini sangat banyak, prestasinya juga sangat luar biasa, dan memang tidak cukup hanya beberapa menit untuk mengulas masalah Ibnu Abbas ini. Seperti yang sampaikan tadi, Ibnu Abbas ini bukanlah sebuah sekolah yang diperhitungkan pada beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah ini nanti 4 tahun terakhir, Ibnu Abbas ini namanya sudah mulai mencuat ke permukaan dengan konsep pendidikan yang mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu pengetahuan keislaman. Sesungguhnya model pendidikan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia pada umumnya hari ini adalah model pendidikan yang mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan pendidikan keagamaan, khususnya pendidikan agama Islam. Makanya tidak mengherankan Ibnu Abbas tumbuh dengan capaian jumlah siswa juga prestasi-prestasi yang sangat luar biasa karena berhasil memadukan dua konsep ini. Terima kasih, Pak Ustadz. Ada mungkin sedikit. Ya, silakan. Jadi orang selalu menurut itu sekolah mahal. Betul. Padahal sebenarnya kalau mau lihat pembayaran kita dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain di luar Kabupaten Muna, misalnya Kendari, ini kan lagi tren, ini lagi booming pendidikan keislaman. Itu kita yang paling murah loh, jauh sekali malah. Nah, ya tentu tetap ada saja ya pilihan, apalagi yang ekonomi lemah, orang-orang yang kurang berpenghasilan. Makanya sebenarnya kami dalam publikasi di media sosial, di media semua kita sampaikan kita memberikan beasiswa. Jadi banyak. Mungkin sekarang ada sekitar 50 orang. Ya santri itu ada sekitar 30 orang itu yang tidak membayar, tapi lewat wawancara. Saya biasa ini kemarin kita wawancara ada sekitar 10 orang lebih lah, 10 orang lebih kita wawancarai. Yang penting anaknya serius, orang tuanya mendukung, karena pesantren ini kan lain ya Pak. Kadang kalau orang tuanya tidak paham, baru sedikit saja capek anaknya langsung pindah. Ya saya sampaikan kalau kita serius, namanya pesantren ya memang harus dukungan orang tua. Berapa pembayaran? Saya hanya bisa 100.000 saya tidak ada masalah. Sudah makan dan lain sebagainya. Saya tidak bisa karena anaknya begini. Ya sudah tidak ada masalah. Kita terima. Pada dasarnya sebenarnya kita mau terima. Makanya kami sekarang sudah punya Ibnu Abbas Smart. Oh iya. Ke depan ini kita seperti yang saya bilang tadi, kita ingin sebanyak-banyaknya orang-orang di pedalaman, orang-orang yang kurang mampu bersekolah di tempat kita. Kaitannya lagi dengan sekolah tinggi. Kita harap guru-guru agama nanti, misalnya mereka ketika selesai, mereka mengajar ke pulang ke kampungnya masing-masing, mengajarkan anak-anak tentang ilmu umum dan tentu keislaman juga. Arah kita seperti itu. Kita ingin betul-betul dakwah ini, Islam ini yang dulu. Ya, orang-orang tua dulu kan, Bapak kalau ngaji malam kan kalau maghrib itu kan ngaji. Sekarang kan sudah main HP, sudah keliling. Kita mau kembalikan itu. Kita mau kembalikan tatanan masyarakat Muna yang beretika, beradab, beragama dulu. Kita kembali. Ya ini Ibnu Abbas. Ini misi besar dari Insya Allah. Makanya mudah-mudahan ke depan kalau misalnya saya selain menawarkan program sama bupati misalnya ya, kalau siapapun yang terpilih, ini di Goa sudah dijalankan. Goa di Makassar itu, mereka satu desa itu mengirim 5 orang. 5 orang untuk dididik di pesantren. Ada yang jadi imam, ada yang jadi ahli fikih, ada yang jadi guru mengaji dan lain sebagainya. 5 orang ini dibiayai pakai dana desa. Itu bisa. Justru sebenarnya kalau ini digunakan, masyarakat akan tertarik dengan pemimpin yang seperti ini. Makanya saya lihat Bupati Goa itu dia akan maju. Ya karena masyarakat sudah ini mau menyentuh masyarakat. Kalau dana desa itu digunakan, makanya Ibnu Abbas didik ini sampai sekolah tinggi, sampai selesai, pulangnya mereka kembali. Bayangkan. Jadi buta baca Al-Quran yang selama ini jadi masalah kita itu akan. Jadi saya melihat Ibnu Abbas ini punya semacam misi yang besar untuk Kabupaten Muna. Itu nanti saya melihat arahnya itu
satu desa, satu ustadz. Nah, satu desa, satu ustadz, satu imam. Coba bayangkan, Pak. Ya. Kalau meninggal orang tua kita ini, siapa yang memandikan mayat? Coba kita berpikir begitu saja, Pak. Sederhana saja kita berpikir. Modi imam sekarang ini kan baru punya batas usia. Betul. Siapa? Mereka mengkaderkah? Kayaknya tidak. Maka harus ada regenerasi. Nah, makanya harus ada imam, harus ada yang bisa yang bisa memandikan jenazah, yang bisa menguburkan, kan begitu. Nah, ini yang menjadi tugas pemerintah ke depan sebenarnya. Artinya saling bekerja Iya, saling bersinergi satu sama lain. Ya. Jadi minimal Ibnu Abbas ini bisa menjadi ujung tombak untuk proses pengkaderan atau untuk melahirkan para dai yang akan diutus ke desa-desa. Artinya sekolahnya dulu. Iya, sekolahnya dulu. Setelah selesai, kita terpikir ya ke depan kalau dai misalnya yang kita utus, kita harus siapkan. Iya. Ya, kita mengarah ke situ. Jadi Ibnu Abbas itu seperti pabrik. Insya Allah ya. Jadi kita visi pandangnya itu. Iya. Jadi pabriknya dai, setelah itu produksinya dilempar ke desa-desa. Dai bukan sekedar dai, Iya. Dai yang bukan paham dai teknologi, dai yang paham ilmu pengetahuan, dai yang komprehensif lah istilahnya. Pokoknya dai milenial. Milenial betul. Yang bisa berjuang di segala bidang. Nah, dia bisa mengembangkan pertanian, dia bisa mengembangkan dia tahu di mana mau mengirim barang, transfer dan lain sebagainya. Itu teknologi teknologi biasa. Oke. Luar biasa Pak Ustaz, saya lagi-lagi mau menyampaikan bahwa bercerita dengan beliau itu tidak akan pernah habisnya. Dan beliau memang teman saya bercerita sejak kita sering ketemu di masjid. Kita juga pernah sama-sama di State Syarif Muhammad Raha sampai beliau lulus menjadi seorang dosen negeri IAIN Kendari. Dan lagi-lagi saya menyampaikan terima kasih atas waktunya hari ini. Ya. Saya berharap Ibnu Abbas ke depan semakin Insya Allah doa kita semua. Misinya semakin untuk mencapai misi jalan dimudahkan. Dan pada akhirnya kita berharap Ibnu Abbas akan memberikan warna atau berkontribusi dalam upaya mendidik sumber daya manusia masyarakat muda di tingkatan perguruan tinggi. Intinya kita masuk surga sama-sama lah semua. Iya. Masyarakat muda semua. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk masuk surga sama-sama. Jadi terima kasih Pak Ustadz. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.